Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku selalu buat para penyimak Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu memahami pemaparan demi pemaparan di channel ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan episode yang ketiga kemarin, yang mana masih mengkaji babakan bagaimana cara solat yang khusyuk. Agar kita masih ingat pertanyaannya, agar kita tidak lupa, mari kita dengarkan pertanyaannya. Assalamualaikum Buya, ini saya Dea dari Jambi. Saya ingin menanyakan bagaimana supaya pikiran kita ketika sholat itu khusyuk dan pikiran kita itu ke Baitullah Buya. Dan bagaimana juga supaya sholat kita itu tidak diganggu dengan pikiran duniawi. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pemaparannya. Episode yang lalu kita untuk beriman kepada Allah, untuk bermakrifat kepada Allah, yang mana pondasi keislaman kita, pondasi iman kita hanya berada pada awaluddin ma'rifatullah. Jadi yang disebut agama di sisi Allah, jadi yang dimaksud agama di sisi Allah itu yakni ma'rifat kepada Allah, yakni tahu siapa Allah, yakni jelas nyata yang mana Allah dan yang mana hamba Allah. Itulah yang dimaksud agama, pondasi agama di sisi Allah. Untuk mengenal itu semua, maka tahapannya adalah man arafa nafsahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia faqad arafa rabbahu, akan mengenal Tuhannya. Maka saat ini kita akan mengkaji siapa sih diri manusia kita ini. Nah, jadi untuk agar sholat kita bisa khusyuk, syahadat kita bisa khusyuk, zakat kita bisa khusyuk, puasa kita bisa khusyuk, haji kita bisa khusyuk. Maksudnya khusyuk itu diterima langsung oleh Allah. Maka kita harus tahu asal usul diri kita dahulu. Alhamdulillah kita diberi tahu oleh Allah bahwa diri kita, diri manusia kita ini diciptakan dari tanah. Jadi badan-badan cikal bakal badan kita ini hanyalah dari tanah. Jadi penciptaan diri manusia kita tidak langsung jadi janin, bayi, dan seperti saat ini. Masih banyak perjalanan-perjalanan, kisah-kisah asal usul kejadian cikal bakal kita ini.
Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa terciptanya cikal bakal badan ini dari tanah yang mati. Jadi tanah yang mati itu dihidupi Allah, dicipta Allah, dipergerakkan Allah, diproses oleh Allah, disusun oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah, dipelihara oleh Allah sejak saat dari tanah hingga berkembang biak dengan hidupnya Allah menjadi tumbuh-tumbuhan. Simak perjalanan asal-usul kejadian manusia kita. Setelah diperjalankan menjadi tumbuh-tumbuhan yang dari tanah, sehingga diperjalankan lagilah cikal bakal badan ini menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan itu, yakni buah-buahan, yakni sayur-mayuran, yakni padi, dan kemudian diperjalankan lagi cikal bakal badan ini dimakankan oleh Allah di dalam hidup yang ada, badan yang ada pada kedua orang tua kita. Jadi dimakanlah buah-buahan, sayuran dan padi oleh kedua orang tua kita. Sehingga berproseslah, sehingga Allah memilah-milah, Allah memilih sari-sarinya hingga menjadi sel sperma dan sel telur. Bersama hidupnya Allah, bersama uripe Allah. Jadi sampai sperma dan sel telur, mari kita kupas dengan tuntas. Jika tidak ada uripe Allah, jika tidak ada hayatullah, apakah tanah bisa memproses cikal bakal diri kita dengan sendirinya tanpa uripe Allah, tanpa dihidupi oleh Allah, tanpa dibimbing oleh Allah, tanpa diperjalankan oleh Allah, tanpa dipelihara oleh Allah? Apakah tanah bisa berproses tanpa hidup? Jadi perjalanan cikal bakal badan ini sejak dari tanah bersama uripe Allah. Karena uripe Allah lah yang mengasupi makanan, yang menyuapi makanan dan minuman sejak dari tanah hingga berproses sampai menjadi sperma dan sel telur. Jadi dari tanah perjalanan terciptanya cikal bakal badan ini sampai menuju ke sperma dan sel telur. Jadi Allah menghidupi, Allah menguasai, Allah membimbing, Allah memelihara, Allah menjaga, Allah mengkasih sayangi, tidak sebatas hanya sampai di situ saja. Maka dipertemukanlah kedua orang tua kita hingga kita diperjalankan lagi menjadi, diproses menjadi gumpalan darah dengan uripe Allah. Jika tak ada Allah, jika tak ada uripe Allah, jika tidak ada hayatullah, apakah bisa proses menjadi gumpalan darah? Jika gumpalan darah itu tak hidup, maka tak akan ada proses, maka tak akan ada perkembangan. Jadi kehidupan, jadi uripe Allah inilah yang memperkembangkan cikal bakal badan kita ini. Kemudian diperjalankan lagi, dibimbing lagi menuju menjadi
tercipta gumpalan daging. Jadi uripe Allah lah, jadi hayatullah lah yang memperjalankan badan-badan ini, cikal bakal badan ini sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Dan dijelaskan lagi dan diingatkan lagi di dalam Al-Quran ketika cikal bakal badan ini berubah menjadi gumpalan daging, yakni kutiupkan rohku. Jadi maknanya kuhidupi cikal bakal badan manusia ini dengan hidupku, kuuripi cikal bakal badan manusia itu dengan uripku, dengan uripe Allah. Itulah maksud hakikat kutiupkan rohku. Itu maksudnya agar kita selalu ingat bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusia. Manusia kita tidak punya hidup apa-apa. Tanah tidak mempunyai hidup apa-apa. Tumbuhan tidak mempunyai hidup apa-apa. Buah-buahan, sayuran dan padi tidak punya hidup apa-apa. Kedua orang tua kita tidak punya hidup apa-apa. Sperma dan sel telur tidak punya hidup apa-apa. Gumpalan darah tidak punya hidup apa-apa. Gumpalan daging pun juga tidak punya hidup. Maka diisyarahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Itulah nyatanya uripe Allah. Kita diingatkan bahwa sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging, semuanya dihidupi oleh Allah bersama dengan uripe Allah. Cikal bakal perjalanan dan terprosesnya badan-badan yang selama ini kita akui sebagai milik kita ini. Inilah proses-proses perjalanan sejarah diri semua manusia. Jadi ketika setelah menjadi gumpalan daging, diperjalankan lagi, dibimbing lagi, dikasihi, diproses, dijaga, diperkembangbiakkan lagi menjadi, diukir, dibuat kepalanya, dibuat kedua tangannya, dibuat badannya, dibuat kakinya, dan dibuatlah perlengkapan-perlengkapan, peralatan-peralatan di dalam tubuh kita. Ada paru-paru, ada jantung, ada limpa, ada hati, ada empedu, ada usus, dan berbagai macam perlengkapan di dalam tubuh badan ini. Sehingga setelah sempurna kira-kira 9 bulan lamanya, maka terlahirlah bayi yang suci ini, bayi ciptaan Allah ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini semuanya berkeadaan dengan suci bersih. Apa maksudnya suci bersih itu? Suci bersih saat ketika bayi, yakni suci bersihnya Allah, yakni hidup inilah uripe Allah dan badan inilah suci. Bukti bahwa uripe Allah, bahwa hayatullah itu lebih wujud daripada badan-badan ini. Bahwa Allah lebih wujud, lebih nyata daripada diri manusia kita.
Kenapa Allah masih menamakan suci ketika saat kita bayi? Karena kita belum terlahir. Jadi meskipun kelihatan bayi itu sudah terlahir, akan tetapi hakikat diri hawa nafsu kita belum terlahir, belum ada pengakuan-pengakuan bahwa hidup ini hidupku hamba, bahwa pengakuan bahwa badan ini badanku hamba, belum ada. Nunggu ketika saat datang detik-detik akil balik tiba. Ketika saat manusia, ketika saat Adam makan buah khuldi, makan buah pengakuan-pengakuan diri. Jadi selama sebelum akil balik tiba, status badan-badan kita manusia masih suci, masih dituhani oleh Allah, masih dikuasai oleh Allah, masih dihidupi oleh Allah, masih dipelihara oleh Allah, masih dibimbing oleh Allah, masih dicukupi oleh Allah, masih dikasih sayangi oleh Allah yang maha suci itu sendiri saat bayi. Meskipun kelihatannya yang mengurus kita saat bayi itu kedua orang tua kita, namun sejatinya, namun hakikatnya, bila kedua orang tua kita tidak hidup, bila kedua orang tua kita tidak dihidupi oleh uripe Allah, oleh hayatullah, apakah mungkin orang tua bisa merawat diri bayi kita? Jadi itulah tanda bukti bahwa hayatullah, bahwa hanya Allah lah yang